Buat kalian yang nggak bisa nyetir, ya, tapi pengen bawa anak, bawa istri tanpa kena panas, tanpa kena hujan, dan pengen lebih aman dibandingkan dengan motor. Jadi hari ini kita mau ke Gunung Kidul, mau touring, tapi naik TVS King ya. Kemarin kalau gue bilang Bajaj, banyak yang protes. Bajaj itu kan merek ya. Tapi kayak pompa air kali ya, pompa air kalau bilang Sanyo ya. Nggak apapun mereknya pasti dibilangnya Sanyo gitu. Nah, Bajaj itu kurang lebih kayak gitu. Dan berhubung Bajaj udah nggak ada di Indonesia, jadi sebenarnya TVS King ini bisa dibilang penggantinya Bajaj. Kalau orang-orang bilang di luar negeri itu namanya tuk-tuk, ya kan? Tuk-tuk Thailand. Nah, kurang lebih kayak gini bentuknya, 3 roda. Di Indonesia dibilang Bajaj, dan ini kemarin kita beli dengan harga spesial 39 juta rupiah dari 43 juta rupiah. Dan dia ini katanya lebih bagus dibandingkan dengan Bajaj yang kita kenal. Dan kemarin tuh sebenarnya kita dibawa dari Jogja ke Klaten, tapi nanti kita ceritain gimana rasa berkendaranya. Nah, sebelumnya kita mau bahas tentang si TVS King ini dulu ya. Jadi seperti biasa, produk India itu biasanya besinya tebal-tebal, dan terbukti di mobil ini, tuk-tuk ini, besinya sih nggak kaleng-kaleng, tebal banget, sampai ke bagian depan sini pun juga pakai besi ya. Harusnya kalau misalkan pengen lebih murah ya, ini bisa diganti sama plastik sih. Terus bisa kita lihat dia punya ban yang sangat kecil sekali, bahkan velgnya itu 8 inci saja. Dan seperti skuter Vespa gitu ya, dia itu armnya cuma ada di sebelah kanan doang, sebelah kirinya itu nggak ada apa-apa ya. Jadi bisa dikasih dop moon, dan bisa kita lihat ya, armnya itu di bagian depan, belakang ini ada suspensinya. Nah, kemudian di sini ada selang. Ini adalah selang hidrolik buat si remnya. Jadi remnya dia masih pakai tromol depan belakang, dan remnya juga pakai combination ya. Jadi kalau kita ngerem diinjak itu udah ngerem ke depan sama belakang sekaligus, semuanya tromol. Dan bedanya dengan Bajaj yang kita kenal, TVS ini dia punya lampu yang lebih modern. Mikanya seperti ini, bentuknya ngotak ya. Kalau misalkan yang Bajaj itu bentuknya bulat. Ada tulisan TVS di sini, dan plat nomornya ini dia diregister sebagai motor ya. Jadi platnya kecil, sama ada satu buah wiper ya, depannya begini aja. Bodinya sampai bagian sini sisanya soft top. Cabriolet. Bisa dibuka nih ya. Nah, kalau misalkan hujan ya, bisa ditutup seperti ini. Kita buka, terus di sini ada, nah, ada resletingnya. Jadi kalau misalkan hujan nggak kena air di dalam. Cuman karena dia nggak pakai AC, setelah kita coba-coba ya, antar jemput anak sekolah gitu ya, lebih enak ini dibuka aja sih. Karena kalau ditutup jadi panas ya dalam kabinnya. Makanya pas gue mikir nih bakalan kayak Bajaj Qute yang panas gitu ya, ternyata enggak. Karena dia nggak ada kacanya kiri kanan, jadi ternyata kalau misalkan jalan tuh adem, lebih adem dari yang gua kira. Pintunya dia begini aja, cuman yang gua salut adalah dia punya door trim dong, ada plastiknya di sini, dan bagian atas ini bukan buat pengunci, bukan ya, ini buat buka tutup pintu. Jadi kalau mau buka, tarik ke atas, set, udah. Oh, bunyinya kaleng ya, nggak ada karetnya soalnya di pinggir-pinggir. Makanya kalau di jalan ya, ini surprising nih, suara mesinnya, getaran mesinnya tuh halus. Jadi di jalan tuh nggak gerak-gerak gitu, nggak berisik. Tapi yang berisik tuh ini, pintunya yang berisik. Jadi pas jalan dedek itu justru dari pintu. Mungkin bagian karetnya sini harus dipertebal ya, biar nggak terlalu bunyi. Kemudian ke belakang ada tulisan Deluxe di sini, bannya, sama dia rear engine. Cilah. Beneran nih rear engine ya. Kita buka dulu pakai kunci. Pertama kunci kita buka dulu, habis itu ini kita puter. Jadi penguncinya double. Ya kalau nggak double nanti sama orang dibuka gitu kan, bahaya. Ya jatuh lagi, ada tulisan AC, tapi nggak ada AC-nya. Seperti ini dia mesinnya, jadi bisa dilihat ini masih banyak ruang di belakang yang sangat lega ya. Jadi artinya mesinnya masih bisa digedein lagi ya. Dia pakai mesin 200 cc, masih karburator, dan bisa kita lihat ini sebenarnya mesin motor ya. Jadi bener-bener plek-ketiplek mesin motor. Kiri masih ada space, kanan masih ada space. Mungkin kita bisa ganti mesinnya sama mesin
Hayabusa. Ada loh yang diganti mesin Hayabusa, cari aja di YouTube. Tapi lucunya mesin ini tuh dikasih cover plastik di bagian sininya nih. Ya jadi headnya ini di cover plastik, kayaknya biar nggak berisik kali ya, makanya ada plastiknya sampai ke bagian sini. Dia itu masih air cool, jadi belum water cooling, dia belum pakai radiator. Nah, tenaganya berapa? Tenaganya cuma 10 horsepower dan torsinya 15 Nm, gak terlalu gede. Tapi katanya buat ngejar efisiensi bahan bakar sama keawetan sih. Karena kan katanya TVS itu trust value service ya, makanya dibikin biar perawatannya lebih gampang. Terus di sini bagian atasnya ada air filternya, di sebelah kirinya ada buat tangki bahan bakar. Dan bisa kita lihat nih sasisnya benar-benar besi tulangan begitu ya, dari sini ke sini. Sama engine mountingnya bentuknya sederhana, ada karetnya, makanya dia lebih halus. Kemudian di sini ada bumper besi, ya kan. Kanvasnya ini semuanya plastik ya, termasuk juga kaca belakangnya, ini bukan kaca by the way. Sama lampunya sudah pakai mika bening. Nah sekarang kita duduk sebagai penumpang. Kalau dulu zaman gua kecil, bajai itu sebelah kanannya itu ketutup, gak bisa keluar. Jadi keluarnya cuma bisa lewat kiri. Yang ini bisa kiri kanan ya, jadi nggak ditutup. Mana bukanya? Kita buka, kita masuk, set. Nah, lucunya si atap kanvasnya ini itu agak sedikit menghalangi pandangan. Jadi kalau kita duduk yang bener, nah kita cuma kelihatan mulutnya doang nih pas ngomong. Jadi di belakang ini ternyata dia cukup lega loh. Kalau misalkan orang dewasa berdua itu dia masih dapat space, dan kalau dipaksain bertiga itu masih bisa, karena gua udah coba ya, orang-orang segede gue itu bertiga di sini 1, 2, 3 masih bisa, cuma emang agak sempit. Sama karena ada mesinnya di belakang, buat naruh barang itu nggak begitu luas, tapi bisa. Nah, cuman kalau misalnya kita naruh barang yang agak sensitif sama panas, sebaiknya jangan, karena emang bagian sininya tuh kalau dipakai lama, kayak Jogja Klaten kemarin tuh agak sedikit panas ya. Terus atap kanvasnya itu begini aja. Nggak ada lampu, lampunya ada di bagian depan sana. Nah, terus yang lucu adalah kalau misalkan kita di belakang, ini kita tuh dikasih pegangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita takut gitu ya, pegangan di sini, atau kalau sama istri mungkin bisa sambil pelukan di dalam tuk-tuk ya. Hampir ngomong bajai lagi kan, ntar diprotes lagi sama netizen. Tapi kursi belakangnya ini belum kita lepas plastik ya, nanti aja lah. Dan kursinya ini seperti yang Anda lihat sendiri, cuma lurus aja, ada busa sedikit ya. Bawahnya ada karpetnya, jadi kalau menumpahkan sesuatu itu aman, gampang dibersihin ya. Biasanya kalau gua lihat tuh di Thailand pada dibikin bentuknya diubah jadi ala-ala sofa gitu, dan dibikin lebih recline ya. Sekarang kita ke bagian depan ya, lewat sini. Oke. Oke. Di dalam TVS King lagi ya. Kursi depannya ini kurang lebih mirip sama kursi belakang. Jadi dia agak sedikit tegak. Cuman karena dia itu sebuah apa ya bisa dibilang ya? Sebuah kendaraan yang pakai stang. Belakang tegak tuh nggak masalah karena kita nggak akan nyender. Kita nyetirnya pasti tangan kita tuh kayak menepi di sini, kayak jadi tumpuan. Jadi belakang itu cuma nyender tuh separuh aja, nggak sampai full body. Kayak beginilah kurang lebih pas kita bawa. Terus karena dia pakai stang, pertama dia itu gampang banget buat puter balik ya. Puter balik itu kayak langsung set. Pantesan dibilang kayak Mercy itu kalau muter balik kayak bajai. Maksudnya itu muter baliknya gampang. Ternyata pas kita coba itu emang bener-bener gampang. Dan yang kedua, karena dia pakai stang, ketika di kecepatan tinggi kita geser sedikit aja itu perubahannya banyak gitu, dan body rollnya berasa banget. Nah, sama masuk ke dalam interior, coba dilihat di sini ya. Dia cukup rapi ya. Artinya dikasih banyak plastik di sini, dan build quality juga lumayan. Terus kita dapat tempat penyimpanan di bagian sebelah kanan sini, tapi dibukanya harus pakai kunci ya. Kenapa? Biar kalau misalkan lagi ditinggal ya kan, orang nggak bisa ngambil ngerogoh segitu gampangnya. Di sebelah kiri juga sama, dan ini ukurannya sama ya. Terus yang lucu di sini ada 2 buah speaker yang suaranya cukup keras, cukup nyaring, tapi ya suaranya begitulah ya. Dan dia bisa nyetel Bluetooth atau FM dari sini, MP3. Ya, jadi tinggal dinyalain, nanti dia bisa konekin ke HP, namanya TVS Motor, langsung nyala gitu. Cuma suaranya sih kurang begitu enak ya. Ya, yang penting ada aja. Ini indikator untuk bensin, ini masih kosong. Yang bagian sini untuk hazard. Kemudian ini ada indikator untuk lampu sein ya, netral.
high beam, ya kan, termasuk kalau olinya kurang di sini. Nah, terus yang lucu di sebelah kanan sini ada klakson. Klaksonnya tuh kayak mantul ke dalam gitu, suaranya berisik ya. Lampu sennya di sini, ya. Gue tuh suka keki sama lampu sennya karena nggak biasa ada lampu sen di bagian sebelah kanan. Jadi kadang-kadang seringnya mencetnya sini nih, padahal bagian sininya tuh kosong, ya. Terus dia punya kopling sama buat ganti giginya kayak kita naik Vespa jadul 1, 2, 3 ke 4 ke bawah gitu. Cuma transmisinya itu kadang suka skip gear ya. Jadi pas kita masukin 1 mau masukin kedua tuh kadang-kadang suka tembus ke 3 gitu. Turunin sekali lagi baru bisa masuk gigi 2. Dan remnya seperti yang gue bilang tadi, dia ada di kaki ya. Hidrolik tapi belum ada boosternya. Jadi cuma begini aja, sama ini ada rem tangannya. Nah, lucunya di sebelah kiri sini ada tombol 3 biji. Yang pertama untuk starternya. Jadi starternya bukan diputar lagi. Starternya di sini, wipernya di sini, nggak ada kecutannya ya kalau kata Mama Ican. Jadi nggak ada airnya yang buat nyemprot, sama buat lampu ada di sini. Ya. High beamnya juga di sini nih, lucu nih. Sama kalau misalkan kalian, ini kan masih pakai karbu ya. Kalau misalkan pagi dingin mau nyalain kan agak susah biasanya. Nah, cuknya tinggal dinaikin naik ke atas. Nah, terus kalau mau nyalain tinggal pencet electric starter di sini. Tapi yang lucu, ini ada tempat buat minuman, sama ini tempat buat apar kayaknya ya, tapi nggak ada aparnya. Sama di bawah tuh ada ban serep. Nah, di sini ada tiang. Nah, ini yang gue bilang tadi unik nih. Ini buat starter. Jadi kalau kita mau starter, pertama dia bisa di starter hanya di kondisi netral. Kalau nggak netral dia nggak bisa starter. Jadi kita langsung tarik aja. Udah nyala mesinnya dan nggak perlu pakai tenaga banyak-banyak. Dulu gue ingat banget ya, waktu masih SD naik bajai, abangnya tuh setengah mati, nyalanya wur, nggak nyala-nyala. Ya. Ternyata kalau kondisinya masih bagus dan 4 tak seperti ini nyalainnya gampang banget, nggak usah pakai electric starter. Jadi kalau mau pakai elektrik bisa, mau pakai ini bisa. Terus spionnya bentuknya seperti ini, tapi kurang begitu bagus ya, jadi mungkin akan kita ganti biar view-nya lebih enak. Sama yang lucu adalah kalau kita mundur, ada alarmnya bunyi seperti ini, dan bunyinya agak sedikit mengganggu sih. Ya wes, kita mau jalan aja, mau makan siang, habis itu kita ke daerah Gunung Kidul. Nah, enaknya nggak perlu pakai helm ya. Terus kalau ditanya, ini safety apa enggak sih? Tergantung. Kalau dibanding mobil, jelas ini kurang safety. Tapi kalau dibanding motor, oh ya jelas lah, nggak jatuh. Ini lebih safety dibanding motor ya. Yo, let's go. Let's go, udah isi bensin. Tangkinya nggak terlalu gede, 7,5 liter doang, dan tangkinya itu plastik ya, jadi lebih aman buat jangka panjang dibandingkan dengan besi yang bisa berkarat. Kayak motor apa tuh yang tangkinya berkarat ya? Masuk. Sekarang kita lagi di tanjakan Bundelan. Wah, lihat tanjakannya begitu tuh. Gigi 1, gigi 2. Ya, bisa nanjak, cuma emang nggak kenceng aja. Jadi kalau misalkan ditanya kuat nanjak apa enggak, nih gigi 2, turun gigi 1, baru bisa naik. Ya, G rasionya dia cukup ini ya, cukup pas dia buat nanjak-nanjak kayak gini. Cuma emang nggak ada larinya, dan mesinnya juga nggak terasa kepayahan sih, masih oke. Ini aslinya satu tikungan tanjakan yang cukup ekstrim lah. Satu tanjakan yang cukup ekstrim di Klaten. Gigi 2. Nah, gigi 2-nya agak payah dia. Emang buat nanjak harus gigi 1 sih. Jadi kalau tanya bisa nanjak apa enggak? Bisa. Cuma enggak sacet-sacet lah. Dia main G ratio aja. Gigi 2, gigi 3, gas lagi. Ini nanjak lagi. Kecepatan hampir 40 ya. Gas. Let's go. Harus ganti gigi 2. Gigi 2 naik lagi. Nah, itu dia tulisan Bundelan Hills. Emang tanjakannya ekstrim ya. Nah, habis ini udah turunan aja. Jadi kalau ditanya bisa nanjak nggak? Bisa. Tapi seberapa kencang pas nanjak? Nah, itu yang jadi pertanyaannya.
Tapi so far di kita cuma berdua, masih ini sih, masih oke sih. Nah, turunan kita pakai engine brake ya, sengaja. Nah, ya ini kalau pakai CVT Matic sih nggak bisa engine brake ini. Karena kan dia tromol ya. Wah, turunannya mantap. Pakai rem dikit, rem, lepas. Terus engine brake, rem lagi, lepas. Jangan ditahan remnya terus-menerus, nanti dia panas. Jadi remnya sekali jadi. Kita rem lagi, rem, lepas. Wah, luar biasa ini. Tapi oke kok, oke. Jadi kalau dibilang kuat tanjak, kuat sih. Gua akui ini kuat. Gas lagi, turunan, larinya kenceng. Pas kita naik TVS King, itu rasanya beda banget sama Bajaj Qute ya. Ini kita ngomongin Bajaj Qute karena biar ada komparasinya gitu. Karena kalau kita bandingin sama mobil ya jelas nggak apple to apple. Sama motor ya juga nggak apple to apple. Karena ini kayak different species gitu loh. Nah kalau yang gue rasain, pertama, ini mesinnya yang gue bilang tadi, itu lebih halus dari yang gue kira sih. Jadi mesinnya itu lumayan halus ya. Getarannya juga lumayan halus. Yang justru kerasa itu permukaan jalan itu lumayan bikin bodi goyang. Dan yang gue bilang tadi, di belakang itu suara pintu tuh gedang-gedang tuh kedengeran. Sama ini nih, ini kan ada plastiknya nih, belum gue buka. Pas kenyang tuh terpak gitu plastiknya. Jadi plastiknya masih gue buka. Dan ketika naik ini juga gue baru sadar ya, kalau ternyata kendaraan itu tuh kayak motor lewat, bus atau truk lewat, itu tuh berisik banget ya. Jadi tuh suara kan kebuka ya, jadi nggak ada peredaman sama sekali suara luar ya. Itu ternyata berisik banget, suara mobil, motor yang lagi jalan kenceng di luar itu berasa. Nah, gimana soal rasa berkendaranya? Nah, rasa berkendara sendiri tentunya beda antara pakai setir sama pakai stang ya. Kalau pakai stang itu bener-bener roda itu sangat sensitif. Jadi kita belokin dikit tuh rasanya langsung belok banget gitu. Makanya gua nggak heran setelah cobain TVS King ini, kan dulu dibilang tuh supir bajaj kayak ugal-ugalan. Karena beloknya bisa langsung gitu kan. Tiba-tiba belok kiri, kanan cepet. Ya karena emang pakai stang begitu. Jadi kalau kita mau belok, karena dia pakai stang, itu beloknya dikit sekali. Karena dikit aja tuh udah berasa banget gitu beloknya. Dan transmisinya ini, kalau misalkan kita pakai ya dalam keadaan pelan, itu dia suka agak susah pindah. Misalkan dari satu tiba-tiba jadi ketiga, dari dua tiba-tiba jadi keempat gitu kan. Jadi harus turunin dikit. Tapi kalau kita bawanya agak brutal gitu ya, kita main RPM tinggi baru kita ganti gigi, itu jadi halus dia. Jadi kayak misalkan nih sekarang nih, gue nggak tahu nih RPM berapa ya, tapi kalau kita kencengin, habis itu ganti gigi 3, tuh halus dia ya. Kencang banget. Remnya juga agak Senin Kamis ya, meskipun buat depan belakang itu nggak dipisah dia, kombi brake. Jadi cukup diinjak depan sama belakang udah ngerem sendiri. Dan kalau kita belok di tikungan yang agak tajam, sebisa mungkin kurangin kecepatan. Jangan samain sama kayak naik mobil, karena kalau belok itu rasa body roll tuh wah miring banget ya. Cuma kalau naik Criseda gitu kan yang mobil pickup 3 roda itu kan kadang-kadang kita nggak bisa belok ya. Nah kalau ini masih bisa gitu kalau kenceng. Soalnya dia ban depannya lumayan tebal dan sasisnya juga monokok ya. Kalau Criseda gitu kadang-kadang kita belok gitu malah understeer dia, malah lurus terus. Karena tapak depannya itu, terutama kalau belakangnya dikasih beban, itu kan nggak ada tekanan sama sekali, gripnya nggak ada di depan. Wah, disusul kita mau beli RV. Ini gigi 2 dan nanjak sih nggak ada masalah ya. Tapi ya itu, karena bannya kecil, jadi kena lubang, jalan jelek itu berasa banget. Sama perbandingan gue kan kemarin sama Bajaj Qute ya. Bajaj Qute tuh kalau kita bawa tuh panas gitu. Nah ini nggak terlalu panas, karena dia nggak ada kacanya kanan kiri, bolong. Pas kita pakai, gitu ya. Pas kita bawa jalan asal nggak macet, itu kena angin sepoi-sepoi, rasanya kayak naik motor lah kurang lebih. Dan kalau malam, sebisa mungkin itu pakai jaket ya, kalau nggak nanti masuk angin, karena anginnya lumayan kencang kalau dari samping. Sama ini sih,
karena kanan kirinya nggak ada kaca film. Kalau siang matahari dari samping itu kena kulit tuh lumayan panas. Wah, tuh belok kita nggak bisa kenceng-kenceng tuh, nikung. Turunan nih. Apaan tuh? Air minum jatuh. Kaget gua. Jadi bener-bener kecepatan tuh harus dijaga ya. Gua ngerti sih kenapa si TVS itu mesinnya 200 aja gitu, nggak dibikin pakai 600 atau pakai 500 kalau lebih kenceng. Karena kalau pakai 3 roda gini, terus pakai stang nggak pakai setir ya, kalau kenceng itu agak sedikit ngeri sih. Dibanding Qute, larinya lebih berasa ini ya, lebih kenceng. Jadi kalau misalkan dibikin matic, itu pasti enak banget ya. Jadi kayaknya ya, TVS King yang plat pribadi kayak gini ya, ini cocok buat kalian yang nggak bisa nyetir ya, tapi pengen bawa anak, bawa istri tanpa kena panas, tanpa kena hujan, dan pengen lebih aman dibandingkan dengan motor. Buat antar jemput anak sekolah, jarak pendek sih oke banget. Kalau jarak jauh bisa, tapi ya kurang nyaman aja sih. Ya kalau buat antar anak sekolah oke banget lah. Dan ada kesan tersendiri gitu buat anak-anak pas naik ginian tuh jadi happy dia. Seandainya TVS bikin yang versi matic gitu ya, ini pasti asik banget nih. Pasti banyak ibu-ibu yang pengen minta kayak ginian ke suaminya buat warawiri atau belanja. Tapi kalau dibikin matic, tentu saja nggak bakal easy maintenance ya, karena kan TVS ini kan dipakai buat kerja karena perawatannya gampang gitu. Bayangin tiap hari dipakai sama supir bajai gitu ya, warawiri, jadi taksi, bukan online tapi itu kan berarti kilometer ditempuh cukup panjang ya. Jadi kita udah pakai 155 loh dari kemarin, dari Jogja sampai sekarang kita muter-muter udah 155 km, banyak juga ya. Nggak terasa pakai ini, jauh juga. Akhirnya sampai juga di rumah ya. Ya, so far ini kendaraan sebenarnya cocok buat niaga, ya kan? Tapi buat dipakai buat harian, buat ya, penggunaan personal, ternyata bisa juga. Dan menurut gua, ya kalau misalkan kalian punya opsi antara mobil atau motor gitu ya, ini lebih make sense sih. 40 juta dapat barang baru, jangan disamain sama mobil bekas ya. Terutama yang nggak bisa nyetir mobil. Dan sebenarnya kalau ngeliat bodi besi semua ini 39 juta murah banget sih. Ya ini kalau dikiloin sama motor kan pasti jauh lebih mahal ini ya. Besinya lebih banyak, lebih gede, ya kan, dimensinya juga beda gitu. Jadi so far buat lucu-lucuan bisa, buat serius pun juga bisa ternyata. Ya, kita bawa nanjak kayak tadi, dan bensinnya kita dapat sekitar 1/30 ya, karena tadi 150 kilometeran kita menghabiskan sekitar 5 liter bensin. Ya, jadi itu aja mungkin tentang TVS King. Buat teman-teman yang punya TVS King, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye!